kita kan ada banyak bahan baku yang kita masih impor dari China. Nah, kita mengajak supplier kita untuk masuk invest di Indonesia, sehingga buat kita sebagai industri manufaktur stoknya juga just in time karena dekat. Kedua, mereka bisa peluang daripada kehidupan industri manufaktur dia itu lebih 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 memungkinkan dibandingkan dia harus stay di China. Yang kedua, yang namanya manusia kan di China itu tren ngeteh itu udah sekarang mulai digeser dengan tren minum kopi. Nah, kita punya kopi cukup banyak. Nah, itu kesempatan kita untuk kirim kopi ke sana juga sangat besar. Nah, malah ada yang hal yang dilakukan teman-teman saya, dia hanya ekspor kelapa aja, kelapa utuh diekspor, walaupun ada beberapa Pemda yang melarang untuk mengekspor kelapa utuh itu, tapi ada beberapa Pemda yang mengizinkan. Itu dibeli aja. Kalau China kan orangnya banyak dan makan semua. Oke, diversifikasi produk begitu ya Pak Beni. Nah tapi di satu sisi proyeksi dari Anda sendiri atau para pelaku usaha sendiri begitu ya seiring tadi dengan melemahnya perekonomian global, melemahnya permintaan juga begitu ya di sepanjang tahun 2023 ini sendiri seperti apa begitu ya penurunan-penurunan untuk beberapa sektor komoditas unggulan dan mungkin peningkatan juga untuk tadi produk-produk baru yang ditawarkan juga kepada market global seperti apa Pak Beni? Ya kita harus kita pengusaha selalu apa ya, cukup ketahanannya. Kita mau ngajak lembaga-lembaga pembiayaan kita juga bisa memberikan produk-produk yang alternatif, tidak seperti saat ini kan itu aja. Dari dulu produk-produk perbankan itu hanya itu aja. Nah sekarang dunianya kan sudah Oke. bergeser banget nih ya. Artinya perubahan-perubahan perdagangan juga saya mengajak teman-teman keuangan, padahal ini alhamdulillah ada teman dari Mandiri, coba kreatif lah, lebih kreatif. Baik. Karena saat ini pembeli saya dari Amerika aja sudah nggak mau buka LC, karena LC ada ongkosnya. Jadi dia open account, jadi dia sewa satu perusahaan namanya trade card namanya, yang mengatur jual belinya satu perusahaan sendiri. Nah itu tentu bank hanya akan ditinggal untuk soal LC itu, kecuali yang hal yang memang sangat risiko sekali baru pakai LC. Oke, baik. Pak Andri sendiri tanggapannya seperti apa begitu ya tadi strategi dan langkah kreatif yang sudah dilakukan oleh para pelaku usaha dengan diversifikasi produk juga begitu ya di tengah pelemahan demand komoditas unggulan yang mungkin ada saat ini. Nah, tapi di satu sisi juga Anda melihatnya dukungan yang perlu dilakukan juga baik oleh pemerintah dari sektor perbankan sendiri juga seperti apa? Iya, Mbak. Jadi kalau dilihat tadi diversifikasi produk tentu saja sangat penting ya. Eh, Kebetulan kami juga sebulan lalu juga baru balik juga dari China dan memang kalau kita bicara dengan pengusaha di sana dengan tren populasi China juga yang masih cukup tinggi ya. Mungkin sekarang nomor 2 ya di belakang India. Iya. Kebutuhan akan populasi pemenuhan untuk kebutuhan populasi China itu cukup besar. Jadi produk-produk yang terkait dengan makanan minuman dengan packaging yang baik juga ya ini sangat diminati oleh perusahaan di China ya dan kebutuhan hidup juga di China itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya outside dari China tadi ada diversifikasi juga sebenarnya di lain dari China peluang dengan pertumbuhan ekonomi di India dan juga populasi yang di India itu juga cukup tinggi. Bahkan kalau kita lihat projection dari populasi India itu akan jauh meninggalkan China kemudian ya dalam 20 tahun 30 tahun ke depan dan ini akan membutuhkan barang-barang ya atau komoditas dari Indonesia sendiri. Jadi selain diversifikasi produk juga diversifikasi negara tujuan ekspor juga ya untuk lebih fokus juga di negara yang lain. Jadi jangan juga fokus kepada China. Jadi untuk juga mengurangi concentration ratio juga ya. Jadi ada diversifikasi. Yang ketiga tentu saja jangan melupakan juga market ASEAN ya. Dalam bertahun-tahun ya sumber pertumbuhan ekonomi global itu salah satunya disumbangkan dari kawasan Asia Tenggara sendiri dengan pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan emerging market. Dan kalau kita lihat intra-trade ya rasio atau share dari pemanfaatan ekspor Indonesia di ASEAN itu salah satu
yang masih relatif ya di bawah dari Malaysia, Thailand dan juga Singapura sendiri, dan kita udah mulai disaingi oleh Vietnam. Nah, ini tentu saja yang kantong-kantong dari pemanfaatan potensi ekspor Indonesia ke depan dengan diversifikasi produk tadi yang disebutkan Pak Budi. Kalau dari perbankan sendiri tentu saja kita follow the transaction, follow the trade ya. Jadi ketika memang sudah ada potensinya, nah tentu saja tadi yang disampaikan Pak Benny, inovasi produk itu akan mengikuti tentu saja untuk mendukung ekspor Indonesia ke tujuan negara tujuan ekspor tadi. Oke, baik. Pak Andri, kalau kita lihat kan memang tadi ya pelemahannya juga secara serentak begitu, tidak hanya China, Eropa juga demikian, Amerika Serikat juga demikian begitu ya, data-datanya juga sudah menunjukkan pelemahan dan artinya memang ada potensi begitu ya tadi sekali lagi ekspor dari China yang tertahan ke negara-negara tersebut begitu. Nah, potensinya sendiri untuk akhirnya barang-barang tersebut mungkin masuk ke Indonesia, membanjiri Indonesia, seperti apa Anda melihatnya? Apakah gempuran impor akan mulai terasa kembali begitu ada di Indonesia? Saya ke Pak Andri. Iya, kalau untuk gempuran impor ya saya rasa kalau chip goods-nya itu dari China itu akan masuk ke terutama barang-barang tekstil ya, dan juga kalau kita lihat itu ke barang-barang yang terkait juga dengan steel ya. Jadi ini yang nanti akan mempengaruhi flush-nya barang-barang ekspor dari China sendiri ya, apalagi kalau kita lihat inflasi di China ya itu relatif kemudian turun ya, dan ini akan berdampak kepada murahnya harga barang tersebut di Indonesia, dan ini persaingannya akan sangat ketat nih dengan barang-barang produksi dari Indonesia sendiri di dalam Oke, negeri. baik. Artinya